saatnya kau lahir, begitu banyak darah keluar dari tubuh ibu. Itu sangat menyakiti ibu. Sakitnya luar biasa, nyawa taruhannya. Kelahiranmu menyakiti ibu, tapi ibu tetap menyayangi dan mencintai kau. Aku sangat malu punya ibu seperti itu. Dia punya mata hanya sebelah saja. Ungkapan hatiku di masa lalu. Dulu, ibuku bekerja sebagai pesuruh dan tukang masak untuk para murid dan guru di SD tempatku belajar. SD ku itu full day school. Semua murid belajar sampai sore. Setiap hari, sekolah menyediakan makan siang untuk para murid dan guru. Tugas ibuku menyiapkan makanan itu. Tugas ibuku pula menyapu, mengepel, dan membersihkan sekolah. Setiap hari, aku selalu berusaha menghindari ibuku. Aku tidak ingin teman-teman melihatku bersama ibu. Aku malu sekali. Setiap istirahat sekolah, kalau ibuku menyapu di sekitar kelasku, aku buru-buru pergi ke tempat lain. Pada suatu hari, aku tidak tahu, ibu menyapu di belakangku. Ibu menyapa, memanggil namaku. Aku pura-pura tidak dengar. Kubuang muka, lalu segera berjalan menjauhinya. Aku sangat malu sekali, karena banyak teman-temanku di situ. Gara-gara kejadian itu, keesokan harinya, seorang temanku berkata, "Ibumu adalah pendekar si buta dari gua hantu." Bukan, si buta dari gua hantu itu kan buta dua mata, ujar temanku yang lain. "Jadi apa dong?" teriak temanku yang lain. "Ya si mata satu," jawab temanku yang lain lagi. Lalu mereka tertawa terpinggal-pinggal. Aku benar-benar malu. Ingin sekali rasanya Tuhan menukar ibuku dengan ibu yang cantik seperti ibu milik teman-temanku. Aku ingin punya ibu yang tidak memalukan. Sepulang sekolah, dengan suara keras kumarahi ibuku. "Ibu, kenapa tadi kau menyapaku? Aku malu sekali. Banyak teman-temanku di situ," teriakku. Anakku, kau bilang kelahiranmu bukan keinginanmu. Ibu juga begitu. Melahirkanmu juga bukan keinginan ibu. Ketahuilah, kelahiranmu itu kehendak Tuhan, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kapan kamu lahir? Di mana kamu lahir? Dilahirkan oleh ibu siapa? Semua itu adalah kehendak Tuhan yang tidak bisa ditolak oleh siapa. Yang aku pikirkan sekarang hanyalah aku ingin segera keluar dari rumah ibu, pergi meninggalkannya dan tidak ada hubungan lagi dengan ibu. Oleh karena itu, aku belajar sangat keras. Setiap hari aku hanya belajar dan belajar. Usaha kerasku membuahkan hasil. Lulus SMA, aku mendapat beasiswa dari pemerintah provinsi untuk kuliah S1 di ITB, Institut Teknologi Bandung, sebuah perguruan tinggi ternama di Pulau Jawa, sebuah pulau yang letaknya sangat jauh dari tempat tinggal kami. Kami adalah orang Papua. Kami tinggal di Kabupaten Tolikara, Provinsi Papua. Aku senang sekali berada jauh dari ibuku. 4 tahun kuliah, aku sama sekali tidak pernah pulang. Di sana aku belajar sangat keras. Setiap semester, aku berhasil meraih nilai yang tinggi. Bukan
dosenku, tapi karena aku memang pandai. Di ITB tidak ada dosen yang murah nilai. Singkat cerita, 4 tahun sudah aku lalui. Aku berhasil lulus dengan nilai yang sangat bagus. Banyak sekali perusahaan yang menginginkan aku. Aku tidak perlu bingung mencari dan melamar pekerjaan. Justru pekerjaan yang melamarku. Namun pemerintah Provinsi Papua tidak mau kehilangan aku. Aku diminta bekerja di Provinsi Papua untuk memajukan daerah kelahiranku. Dengan berat hati aku kembali pulang ke daerah tempat tinggalku. Syukurlah ternyata pemerintah menempatkan pekerjaanku di Jayapura. Jayapura adalah ibu kota provinsi di Provinsi Papua. Masih sangat jauh dari daerah tempat tinggal ibuku di Tolikara. Aku senang sekali jauh dari ibuku. Aku senang sekali tidak punya ibu. Anakku, kau bilang kau tidak suka menjadi anakku. Tak mengapa, ibu tetap mencintai kamu. Ibu tetap menyayangi kamu. Penciptaanmu dalam perut ibu makin lama, makin tumbuh besar, makin berat, berlangsung selama 9 bulan. Sangat merepotkan dan menyusahkan. Tapi ibu tidak mengeluh dan tetap menyayangi kamu. 1 tahun bekerja di Jayapura, aku berkenalan dengan seorang gadis, anak tunggal dari seorang pemilik perusahaan besar di Jayapura. 2 tahun kemudian kami menikah. Kepada keluarga istriku aku berbohong. Kukatakan bahwa ibu bapakku sudah meninggal. Saudara kandung ibu bapakku juga sudah meninggal semua. Sementara keluarga dari kakek dan nenek aku tak tahu. Kami dulu tidak pernah dikenalkan sehingga sekarang aku tidak tahu di mana rumah mereka. Aku senang sekali karena memiliki keluarga bahagia. Istriku cantik berdarah campuran. Ayahnya yang berdarah Papua kawin dengan ibunya yang berdarah Tiongkok, menghasilkan sosok wanita cantik dan berkulit bersih. Istriku adalah pewaris tunggal dari sebuah perusahaan besar yang bergelut di bidang pertambangan. Kehidupan kami serba kecukupan, bahkan bisa dibilang mewah. Rumah kami megah, kami punya koleksi mobil-mobil mewah, beberapa mobil sport, Zenvo, Ferrari, Lamborghini, kami punya. Singkat kisah, setelah 9 tahun pernikahan, aku dikaruniai 2 orang anak. Anakku yang bungsu kini berusia 6 tahun, kakaknya berusia 2 tahun lebih tua. Keduanya sehat dan cerdas. Aku senang dengan hidupku, istriku, anak-anakku, dan kekayaanku. Hidupku sejahtera, nyaman dan berlimpah harta. Sementara ibuku, aku tak tahu, sudah aku lupakan. Sama sekali aku tidak ingin berbagi kekayaan dengan ibuku. Aku tidak peduli pada nasib ibuku. Aku benar-benar ingin tidak akan bertemu dengan ibuku sampai kapanpun. Anakku, setelah kau lahir, ternyata kau masih sangat menyusahkan. Pagi ibu kerja cari uang agar bisa beli kebutuhan. Siang ibu pulang. Kau kencing dan berak di mana saja yang kau suka. Kadang di kasur, kadang di sofa, atau di gendongan. Anakku, kau bikin ibu repot luar biasa. Bikin tubuh ibu kelelahan luar biasa. Tapi ibu tetap mencintai dan menyayangi kamu. Pada suatu hari, tiba-tiba aku sangat terkejut. Ibuku datang berkunjung ke rumahku, padahal aku tidak pernah memberitahu alamatku. Sudah 16 tahun kami tidak pernah bertemu. Entah bagaimana dia bisa tahu alamatku. Mungkin dia dibantu tetangga atau yayasan tempatnya bekerja. Aku sangat marah atas kehadirannya
yang sangat tidak aku harapkan. Aku berteriak kepadanya, "Dasar pengemis, betapa beraninya kamu datang ke rumahku. Lihat, alas kakimu yang kotor telah mengotori lantaiku. Pergi, pergi dari sini, sekarang!" teriakku. "Oh, aku minta maaf. Baiklah, aku pergi sekarang," jawabnya lalu melangkah pergi. "Ada apa, Pak?" tanya istriku yang berlari dari belakang rumah karena mendengar teriakanku. "Ada pengemis kotor dan bau masuk ke halaman rumah kita," jawabku. Lama setelah kejadian itu, tiba-tiba aku mendapat undangan reuni SD. Jarak dari SD tempatku reuni ke rumah ibuku tidak jauh, keduanya sejalan. Untuk menuju SD tempatku reuni, sudah pasti melewati rumah tempat ibuku tinggal. Sekilas kulihat tampak sepi. Sepulang dari reuni, perjalananku kembali melewati depan rumah ibuku. Mobilku berjalan pelan. Rumah masih tampak sepi seperti tadi saat aku berangkat menuju reuni. Halaman kotor, seperti sudah beberapa hari tidak pernah dibersihkan. Entah mengapa, ada rasa sedikit penasaran. Mobilku hentikan tepat di depan rumah ibuku. Aku turun dari mobil. Tiba-tiba datang menghampiriku seorang lelaki tua hampir seusia ibuku. Ia adalah tetangga depan rumah ibuku. Bapak itu berkata, "Ibuku sudah meninggal 7 hari yang lalu." Aku tidak meneteskan air mata sedikit pun. Ada perasaan lega. Akhirnya aku benar-benar tidak punya ibu yang memalukan itu. Kemudian bapak itu menyerahkan album foto, buku harian, dan sepucuk surat kepadaku sambil berkata, "Ini aku temukan di atas tempat tidur ibumu. Tampaknya surat ini untuk kamu. Bacalah," ujar bapak itu. Lalu surat kubuka. "Anakku, sudah 10 tahun kita tidak bertemu. Aku merindukanmu. Aku ingin melihat, walau hanya sebentar saja. Aku senang melihatmu menjadi orang sukses, memiliki rumah yang bagus, istri yang cantik, dan anak-anak yang sehat. Aku menyesal telah datang ke rumahmu dan mengotori lantai rumahku dengan alas kakiku yang kotor dan berdebu. Aku minta maaf karena aku itu yang jelek, tidak cantik, buta sebelah, tidak bisa kau banggakan. Aku minta maaf telah membuatmu malu terus-menerus. Ibumu." "Kamu tidak tahu satu hal penting, Nak," ujar tetangga itu tiba-tiba. "Tak ingatkah kamu, dulu ketika kamu masih SD, kamu pernah mengalami kecelakaan?" "Oh ya, aku ingat kecelakaan itu," jawabku. "Selama kamu koma, kamu tidak tahu apa yang terjadi dengan dirimu. Sepotong lidi panjang menancap ke matamu sebelah kanan hingga rusak. Kamu kehilangan mata sebelah kananmu," kata bapak itu. "Ibumu tidak tega melihatmu tumbuh hanya dengan satu mata. Ibumu ingin kamu tumbuh tanpa cacat agar kamu bisa tampil percaya diri di hadapan teman-temanmu, di hadapan banyak orang tanpa rasa rendah diri. Ibumu sangat mencintaimu. Ia rela berkorban apapun demi kamu. Dia rela teman-temanmu menghinanya. Dia rela kamu sendiri juga menghinanya. Dia rela bertahun-tahun kamu membencinya. Dia rela kamu meninggalkannya. Dia rela tidak bertemu cucu-cucunya. Dia rela kamu memakinya menjelang kematiannya. Tahukah kamu apa yang dilakukan ibumu kala itu? Ya, dia donorkan matanya untuk kamu. Dia berikan matanya kepadamu hanya untuk kamu. Dia relakan itu. Seketika itu juga darahku tersedak
membuncah, menyodok sel-sel di sekujur tubuhku. Perlahan, seperti rasa menggigil dan kesemutan, merambat dari dada naik ke kepala dan turun ke ujung kaki. Otakku berguncang, darah mengalir deras keras mengipas tuntas. Pikiran-pikiran benci dan marah luluh musnah. Perlahan, berganti rasa sesal di hati, perasaan bersalah selama ini. Ya, aku telah melakukan kesalahan dengan membenci ibuku. Tak seharusnya aku malu punya ibu seperti itu. Sikapku durhaka sepanjang usianya tidak membuat ibuku sakit hati, tak membuatnya mengeluarkan kata-kata kutukan. Ibuku mencintaiku sepanjang waktu, bahkan hingga nafas terakhirnya. Begitulah kisahku di masa lalu. Sekarang aku telah berubah. Anak istriku sudah tahu semua. Kami rajin menengok makamnya, sekadar bersih-bersih dan mendoakannya. Foto-foto, buku harian, dan surat terakhir ibu, semua masih kusimpan rapi hingga kini, menjadi harta paling berharga dan kenangan terindah, nafas terakhir ibuku. Kalau kalian masih punya ibu, janganlah seperti aku. Marahnya ibu, cerewetnya ibu, kelak akan kau sadari menjadi mutiara terindah dalam hidupmu. Nafas terakhir ibu. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها. Kami perintahkan kepada manusia untuk berbuat baik kepada dua orang, ibu bapaknya. Ibunya telah mengandungnya dengan susah payah dan telah melahirkannya dengan susah payah pula. وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا. Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia. Dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan "ah", dan janganlah kamu membentak mereka dan ucapkan kepada mereka perkataan yang mulia.